warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel Nadia Nuratus Soleha. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang pengantar ekonomi yang di dalamnya mencakup tentang teori produksi dan biaya produksi, yang kedua pasar persaingan sempurna, yang ketiga monopoli dan pasar oligopoli, yang keempat pengertian dan pengukuran pendapatan nasional, yang kelima keseimbangan pendapatan nasional, yang keenam uang, bank, dan kebijakan moneter, yang ketujuh pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta pengangguran. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe satu like dari kalian sangat berharga bagi saya. Selamat menonton. Materi yang pertama tentang biaya produksi dan teori produksi, yang mana pengertian teori produksi. Teori produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian pengertian biaya produksi. Biaya produksi di sini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses manufakturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Di dalam menganalisis teori produksi, kita mengenal dua hal. Satu, produksi jangka pendek, yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Misalnya jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja berubah. Yang kedua, produksi jangka panjang, yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Kemudian materi yang kedua, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak, dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Contoh dari pasar persaingan sempurna bisa dilihat pada operasional sebuah perusahaan beras sesuai ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak sekali karena beras merupakan kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Kemudian materi yang ketiga, pasar monopoli dan oligopoli. Pasar monopoli sendiri artinya pasar monopoli hanya dikuasai oleh suatu perusahaan atau satu penjual. Namun di pasar oligopoli ada dua atau lebih perusahaan yang menguasai pasar. Tidak ada pesaing yang dapat masuk di pasar monopoli. Contoh pasar oligopoli adalah industri semen, industri rokok, jasa penerbangan, layanan telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh perusahaan monopoli adalah PLN, Pertamina, dan PDAM, yang mana ketiga perusahaan tersebut dijadikan sebagai pemasok utama listrik, bahan bakar, dan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian materi yang selanjutnya, pengertian dan pengukuran pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen atas hasil penjualannya. Faktor-faktor produksinya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Materi selanjutnya ialah keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional suatu keadaan di mana keinginan masyarakat untuk menukar perbelanjaan yang digambarkan oleh pengeluaran agregat atau permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat, yaitu keinginan para pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian materi selanjutnya ialah uang, bank, dan juga kebijakan moneter. Uang adalah suatu benda yang diterima masyarakat sebagai alat perantara tukar-menukar dalam perdagangan. Bank sendiri adalah sebuah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot.
mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Materi selanjutnya ialah pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Sedangkan inflasi dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dikarenakan apabila inflasi terlalu tinggi dapat mendorong kenaikan tingkat bunga sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan negatif dan menjadikan tingkat pengangguran semakin meningkat. Artinya, apabila inflasi meningkat, maka tingkat pengangguran akan menurun. Inflasi dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dikarenakan apabila inflasi terlalu tinggi dapat mendorong kenaikan tingkat bunga sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan negatif dan menjadikan tingkat pengangguran semakin meningkat. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah.